Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan rokok. Saya tidak tahu Anda ya, saya sendiri tidak merokok, dan terus terang kalau saya kebetulan beberapa hari ini kan saya ada naik pesawat di bandara segala macam gitu ya, jalan ke sana kemari. Saya perhatikan mau di Jakarta, mau di daerah ya, waktu itu saya ke Batam, ada satu kesamaan, yaitu di mana-mana saya melihat kok kayaknya jumlah perokok tuh makin hari makin banyak gitu ya. Mau yang tua, mau yang muda, mau pria, mau wanita, yang sudah mapan atau yang pas-pasan sama semuanya. Itu um, di tangannya selalu merokok dan pada saat bekerja dia merokok, pada saat dia duduk dia juga merokok. Yang mungkin bisa menandingi kebiasaan rokok itu cuma mungkin scrolling HP ya. Yang lebih parah lagi sambil scrolling sambil merokok juga. Nah, itu jadi tidak heran ketika saya melihat laporan keuangan seperti gudang garam, ya, omsetnya atau penjualnya dalam satu tahun itu lebih dari 100 triliun. Dan termasuk perusahaan TBK dengan omset terbesar kelima di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa ya, kok perusahaan rokok marginnya tipis sekali gitu. Padahal kayaknya orang merokok itu sudah nggak apa-apa kalau nggak makan, yang penting merokok gitu. Kemudian, walaupun sekarang ada kebiasaan online, kayaknya kebiasaan merokok juga tidak hilang. Nah, untuk mencari tahu margin, kita mesti mengerti beberapa istilah. Yang pertama, omset, ya, itu maksudnya penjualan, total sales. Kalau margin itu ada macam-macam. Ada operating margin, ada gross profit margin, ada EBITDA margin gitu ya. Kalau saya gampang, net profit margin. Ya. Net profit margin berarti net profit laba bersih dibagi dengan sales penjualan. Dapatlah net profit margin. Nah, menggunakan September 2022 sebagai acuan, net profit margin itu hanya 1,5 dan 5,88%, turun dari sebelumnya. Maksudnya begini, jadi ini adalah 10 emiten dengan total omset terbesar di Indonesia 2021. Kemudian ini sampai dengan September. Kenapa? Karena waktu saya buat ini, laporan keuangan Desember belum keluar. Kalau saya tunggu nanti mungkin cukup lama lagi. Nah, dari 10 besar ini, ada dua yang saya kasih kuning, yaitu Gudang Garam dan HM Sampurna. Di 2021, Gudang Garam peringkat nomor 5, omsetnya 124 triliun satu tahun. HM Sampurna 98 triliun, jadi hampir 100 juga. Di September 2022, yang Desember belum keluar, omsetnya Gudang Garam 93. Ya, kalau lihat seperti ini, kurang lebih dia akan kembali lah. Maksudnya nggak akan beda jauh antara yang ini sama ini. Karena kalau 93, kalau bagi 3 kali 4, ya jatuh-jatuhnya mungkin 120, 130 juga begitu. Nah, kemudian HM Sampurna 83, 98. Nah, kalau dia 12 bulan 98 atau 100, 9 bulan sudah 83, kelihatannya angka ini akan lebih tinggi daripada yang ini. Nah, eh, dari dua perusahaan rokok ini, ya ini adalah salesnya atau omsetnya. Ya. Ini adalah laba bersihnya yang tahun 2021 sama September. Kemudian angka di samping ini adalah net profit marginnya. Ya. Nah, kalau kita lihat yang yang September 2022, gudang garam ini hanya 1,5%. Kemudian HM Sampurna 5,88. Ya, yang gudang garam ini bahkan lebih rendah daripada Alfamart. Nah, memang kalau yang punya bisnis tahulah sembako tuh untungnya nggak seberapa, karena yang lebih penting perputarannya. Tapi ya omsetnya Alfa itu juga masih di bawah Sampurna dan di bawah gudang garam, gitu ya. Nah, memang sih ada yang mendekati ya, seperti Indofood yang 5%. Tapi kalau kita lihat rata-rata ada yang 10, 20, 15, belasan, harusnya sih 8, di atas 5 sampai 8% sih. Tapi kalau misalnya dia di bawah 5, ya berarti kan kita mesti cek kenapa marginnya bisa begitu tipis. Nah, kalau Bapak Ibu merokok, saya tidak merokok sih, tapi saya dulu pernah kerja di toko sembako yang orang tua saya kelola, sekarang sudah tutup. Di rokok itu memang ada pitanya, ya. Jadi ada namanya pita rokok. Dan saya kalau nggak salah pitanya rokok itu
dihitung per batang. Jadi kalau satu bungkus rokok sekian batang, maka sekian batang dikalikan pita. Ya. Biasanya dia di bungkusan rokoknya itu ada kayak semacam materai yang panjang begitu. Nah itu dihitung per lembar. Nah kalau dari yang saya dengar-dengar, katanya cukai pita itulah komponen paling besar dalam harga rokok. Kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan excise tax atau excise duty, ada juga yang bilang duty ribbon gitu ya. Ribbon itu artinya pita ya. Nah, kemudian ada juga faktor PPN. Nah, berapa sih besaran angka cukai pita rokok ini terhadap harga pokok produksi atau COGS ya, cost of goods sold daripada suatu rokok. Nah, ini kita lihat berdasarkan laporan keuangan September 2021 dan 2022. Jadi September ya. Saya pakai acuan yang ini. Karena kalau kita pakai 2021 tarif tarif apa namanya? Tarif cukainya juga sudah berubah. Karena cukai itu biasanya setiap tahun naik. Nah, ini kita lihat gudang garam ya. Kalau yang nggak jelas mungkin saya bantu pakai ini. Jadi untuk apa namanya? Untuk cukainya itu kita bisa lihat di sini. Pita cukai, PPN, pajak rokok. Nah, kalau gudang garam dia gabungkan jadi satu. Di periode 2021 itu 70 triliun. Di periode September 2022 itu 74 triliun. Gila ya. Nah, berapa harga pokok penjualannya atau cost of goods sold-nya gitu ya. Nah, ini ada di bawah sini. 86 triliun, 81 triliun. Nah, sehingga kalau saya mau tahu berapa persen cukai atau pita rokok dibandingkan dengan harga pokok penjualan, maka yang saya lakukan, saya bagi 70 triliun ini dengan 81. Didapatlah 86%. 74 dibagi dengan 86, dapatlah juga 86%. Nah, jadi kalau Anda pengguna merek rokok gudang garam, hampir 90% daripada harga rokok gudang garam itu sebetulnya adalah cukai ke pemerintah gitu. Jadi bayangkan kalau dia nggak pungut cukai, berarti harga rokok itu bisa lebih murah hampir 80%. Luar biasa ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang lain. Ini adalah HMSP ya. HMSP dia punya bentuk format laporan keuangan beda sama gudang garam. Di sini dia cuma tulis spesifik pita cukai. Dia tidak sebut ada PPN, juga tidak sebut ada pajak rokok. Yang mungkin ada, mungkin tidak ada, mungkin juga masuk di bagian lain gitu. Nah, karena kalau tax kan itu masuk di bawah biasanya, bukan masuk di pita. Jadi bisa saja ini apa namanya? Cuman berbeda istilah aja. Nah, tapi angkanya adalah 50 dari 70. Ini 40 dari 59. Sehingga kalau saya persentasekan, ya itu dapatlah 67 dan 71%. Dugaan saya sih kedua perusahaan ini seharusnya mendekati. Tapi mungkin karena struktur pelaporan keuangan, atau memang jangan-jangan yang satu masih ada apa rokoknya pakai yang gulungan tangan, yang satu banyak pakai komponen mesin sehingga pajaknya lebih tinggi. Itu juga bisa jadi. Nah, kemudian ada itu yang paling besar ya, gudang garam sama HMSP. Sayang sekali Jarum dia tidak TBK, jadi kita nggak ada datanya. Tapi harusnya dia kelasnya juga mungkin ya kalau nggak sama dengan gudang garam yang dengan HMSP, bisa aja lebih tinggi daripada keduanya. Karena itu juga merek rokok yang setahu saya cukup populer di Indonesia. Nah, ada Bentul ya atau RMBA. Ini dengan cara yang sama ya. Jadi pita cukai dan PPN kita bagi sama ini dapatlah 51 dan 43%. Nah, kalau ini kan signifikan lebih rendah. Berarti kemungkinan dia punya komponen tenaga kerja manusia lebih banyak sehingga pajaknya lebih murah.
Nah, ada Wismilak ya, WIM. WIM ini kalau kita lihat pita cukai ya. Pita cukainya dibagi sama ini adalah 71 dan 67%. Nah, ini mirip-mirip dengan HMSP yang 67-71. Kalau dia 71, 67. Nah, kemudian yang terakhir ini yang ITIC Indonesia Tobacco ini cuma 13 dan 14%. Di Instagram ada yang komen dia bilang, oh ya ini usahanya itu dia bukan jual rokok yang udah bungkusan tapi jual rokok gulung. Jadi dia jual rokok sama kertasnya terpisah, orang gulung sendiri gitu. Nah, mungkin karena itu pajaknya itu lebih paling rendah dibandingkan yang lain. Nah, pajak cukai ini pada dasarnya bisa berbeda ya, kemungkinan ya, karena produksi mesinnya lebih banyak atau yang tangannya lebih banyak, kemudian dia ekspor atau domestik. Kalau yang dia ekspor tentu pita cukainya mungkin ya, sekali lagi saya tidak ahli soal ini, mungkin tidak semahal yang kalau dijual di domestik. Bisa juga kombinasi dari mesin domestik, mesin ekspor, tangan domestik, tangan ekspor, ataupun ada dua-duanya ada seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan lebih dari setengah dan actually 60, 70, 70 sampai dengan hampir 90% daripada harga rokok itu adalah cukainya, Bapak Ibu. Ya, mungkin tinggal perusahaannya ambil margin berapa, tapi kalau dari biaya pokok produksi, basically cost daripada rokok itu sudah dipastikan lebih dari 50%. Nah, itu adalah cukai doang. Artinya tidak dinikmati oleh perusahaan rokok karena perusahaan rokok dia beli pitanya, terus dia bayar ke pemerintah. Artinya dia juga nggak menikmati daripada cukai tersebut seperti itu. Dan kalau misalnya harga rokok terlalu mahal, orang juga bisa pindah dari rokok yang mereknya premium ke rokok yang lebih murah. Nah, rokok yang lebih murah biasanya bukan karena kualitas atau apa, tapi kegulungan tangan atau gulungan mesin. Atau yang paling murah lagi yaitu rokok yang pakai ya kita gulung sendiri gitu. Nah, sekali lagi saya tidak merokok sehingga saya tidak begitu mengerti seluk-beluk tentang dunia rokok gitu ya. Yang jelas di BPJS Kesehatan di dalam beberapa artikelnya disebutkan klaim paling besar itu disebabkan adalah penyakit kronis ya karena merokok. Ya. Jadi penyakit jantung, penyakit paru-paru itu menduduki porsi paling besar di dalam klaim BPJS Kesehatan. Nah, karena porsi yang besar itulah kadang-kadang ada subsidi silang juga. Jadi selain BPJS Kesehatan dapat tarif sendiri, pemerintah mungkin sebagian daripada cukainya itu juga diberikan kepada BPJS Kesehatan untuk menanggung kesehatan masyarakat. Tapi kan tidak make sense ya. Pada saat yang sama kita jual rokok, pada saat yang sama kalau dia kena penyakit karena rokok. Sekali lagi penyakit karena rokok itu bisa karena rokok saja, bisa juga karena karena lifestyle yang tidak sehat gitu ya, atau kombinasi daripada keduanya. Nah, kan tidak make sense. Yang di satu sisi jual rokok bikin orang sakit, di satu sisi di cover rumah sakitnya. Makanya untuk mengurangi persentase orang klaim melalui merokok, biaya merokok dibuat lebih mahal gitu supaya orang meninggalkan kebiasaannya. Karena kebiasaan merokok itu sangat sulit untuk dihentikan. Hanya dengan menempelkan foto-foto yang menyeramkan, ternyata nggak begitu berefek. Bahkan dulu sempat ada wacana nggak boleh dipajang gitu ya. Sekarang saja setahu saya rokok sudah tidak boleh diiklankan di televisi. Jadi akhirnya cari yang non televisi. Nah, dibatasi sedemikian rupa saja masih saja tingkat merokoknya itu tinggi. Makanya caranya untuk mengurangi ya sama seperti luar negeri dibikin mahal. Kalau mahal kan orang mikir-mikir. Nah, jadi harapannya yang merokok semakin sedikit sehingga beban daripada tanggungan biaya kesehatan juga tidak banyak. Selama porsi daripada penyakit yang disebabkan karena merokok itu besar, maka suka tidak suka cukai juga akan naik setiap tahun. Nah, 2-3 tahun terakhir ini naiknya sudah cukup banyak. Mudah-mudahan kalaupun naik sudah tidak banyak lagi. Tapi terlepas daripada naiknya sedikit atau banyak, merokok bukanlah kebiasaan yang baik. Jadi kalau bisa memang kalau bisa tidak merokok. Ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.